pimpinan yang dijerat anak buahnya sendiri. Bagaimana bisa pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya menindak korupsi malah justru menjadi pelaku korupsi? Ironis sekali, korupsi dengan figur ketua. Ternyata menjadi pemimpin KPK tidak menjamin dirinya bersih dari tindakan pidana. Kasus Firly Bahuri merupakan pukulan besar bagi kredibilitas KPK. Jika KPK hancur, percaya masyarakat melebur. Halo, saya Dita Safitri, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Berbicara mengenai kasus korupsi di Indonesia yang semakin menjadi-jadi, di mana berdasarkan statistik laporan oleh KPK, pada tahun 2024 terdapat 108 kasus korupsi yang dieksekusi. Korupsi masih menjadi PR untuk negara Indonesia. Korupsi semakin diberantas semakin menjadi, ibarat mati satu tumbuh seribu. Tekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Namun dari sekian banyaknya kasus korupsi, ada kasus yang sangat membuat publik tercengang, terheran, bahkan bertanya-tanya, bagaimana bisa pimpinan KPK itu sendiri yang malah menjadi tersangka korupsi? Kita sebagai insan KPK yang memiliki titipan amanah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kita pun lahir ke dunia untuk menjadi bagian dari membersihkan praktek-praktek korupsi. Mari wujudkan NKRI bebas dari praktek-praktek korupsi. Kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu bekerja, mengabdikan diri untuk Ibu Pertiwi memberantas korupsi. Ia yang seharusnya menindak dan memberantas korupsi, malah melanggar aturannya, melampaui batas instansinya, kode etik, bahkan sumpah jabatannya. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Siapakah Firly Bahuri? Firly Bahuri merupakan Ketua KPK yang dipercaya untuk menjabat pada periode 2019 hingga 2023. Firly merupakan seorang purnawirawan kepolisian negara Republik Indonesia. Tercatat, Firly pernah memiliki berbagai jabatan penting. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, kemudian pernah menjabat sebagai Wakil Kepolisian Daerah Banten, Wakil Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Beberapa penghargaan juga pernah ia dapatkan, seperti Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Naraya, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, dan lain sebagainya. Wah, jika melihat profilnya, tentu ia harusnya paham mengenai aturan hukum Indonesia. Tapi bagaimana bisa ia terjerat kasus korupsi? Pada 22 November 2023, Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Berikut kronologi lengkap kasus Firly Bahuri. Akhirnya, pada 29 Desember 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Pemberhentian ini didasarkan atas 3 pertimbangan. Pertama, surat pengunduran Firly Bahuri yang diserahkan kepada Dewan Pengawas Etik pada tanggal 22 Desember 2023. Kedua, putusan Dewan Pengawas pada tanggal 27 Desember 2023. Dan ketiga, berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui keputusan Presiden. Dalam hal ini, Presiden telah menandatangani surat keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2023 tentang pemberhentian Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK periode 2019-2024. Proses pemeriksaan Firly Bahuri belum juga terselesaikan sehingga menunda penangkapannya. Mari kita analisis lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri.
Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana terdapat 7 jenis korupsi, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Berdasarkan hal ini, kasus Firly Bahuri termasuk dalam jenis pemerasan. Sesuai dengan pasal 12E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dugaan bahwa Firly memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua KPK untuk menekan dan memeras SYL agar memberikan sesuatu dengan imbalan jaminan keamanan atau penghentian penyelidikan. Posisi struktural Firly di KPK memberi kekuasaan terbesar untuk proses penegakan hukum. Faktor ini juga yang memperkuat unsur penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, berdasarkan jenis korupsi yang dikatakan oleh Jaya Wikarma dalam FENG tahun 2004, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh Firly Bahuri adalah grand corruption, di mana jenis ini melibatkan pejabat tinggi negara atau lembaga strategis dan dampaknya sistemik karena menyangkut fungsi utama KPK sebagai lembaga penegak hukum. Firly adalah pejabat tinggi KPK dan memiliki kontrol untuk proses penegakan hukum. Korupsi yang dilakukan oleh Firly juga termasuk pada penyalahgunaan wewenang, karena Firly sebagai Ketua KPK memiliki otoritas untuk proses penegakan hukum. Dugaan bahwa ia menekan SYL dapat dikategorikan sebagai abuse of power. Kasus Firly Bahuri merupakan pukulan besar bagi kredibilitas KPK. Lantas, bagaimana solusi atas permasalahan kasus Firly Bahuri? Pertama, reformasi pada pemilihan Ketua KPK harus dilaksanakan, di mana pimpinan KPK harus diseleksi dengan ketat agar individu yang menjadi pemimpin itu benar-benar profesional dan berintegritas tinggi. Reformasi proses seleksi bisa dengan melibatkan lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch, KPK Watch, Ombudsman, dan menerapkan uji integritas serta rekam jejak terbuka. Kedua, dengan peran pengawasan baik dari internal maupun eksternal yang diperkuat agar menjamin keseimbangan kekuasaan dalam KPK. Nah, di sini peran masyarakat sangat penting untuk proses pengawasan KPK. Ketiga, pendidikan etika anti korupsi yang rutin dan berkelanjutan untuk menanamkan budaya integritas secara menyeluruh. Terakhir, hukum harus diimplementasikan sebagaimana diatur dalam hukum itu sendiri. Tegakkan hukum yang tidak pandang bulu, yang tidak tumpul ke atas. Karena Indonesia adalah negara hukum. Proses yang berjalan sangat lama, bahkan hingga saat ini belum menemui titik terang, mengindikasikan lemahnya penegakan hukum. Segera selesaikan dan jangan ditunda-tunda. Jika kita ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita sendiri yang menentukan dan melakukan perubahan tersebut. Jika kita ingin korupsi di Indonesia tercinta ini menghilang, maka dimulai dari kita sendiri yang menanamkan integritas. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Teguh Kurniawan S.M.Sc, Wisnu Juwono S.E.M.I.A. PhD, dan Dr. Laude Rudita S.H.M.H, selaku dosen pengajar mata kuliah Etika Anti Korupsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang diberikan dan pengalaman yang dibagikan. Semoga cita-cita untuk Indonesia bebas korupsi bisa terwujud segera. Saya Dita Safitri, terima kasih.